kan dia karena ada api di pojok kasurnya itu, kecil apinya. Tetapi ketika dia tidak bangun, kemudian kita biarkan, kita sholat subuh. Selesai sholat subuh, belum bangun juga, kita bangunin lagi. Apinya sudah mulai menjalar. Seperempat kasurnya sudah terbakar. Kalau waktu syuruk tiba, waktu subuh habis, tandanya syuruk, matahari terbit. Maka kasur itu sudah habis dimakan api. Termasuk yang ada di atasnya. Itu. Persoalannya adalah apinya tidak kelihatan dalam pandangan mata kita. Tetapi Allah kan menjelaskan dalam ayatnya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Kata-katanya naro. Naro itu api. Jadi kalau kita biarkan dia tetap tidak melaksanakan sholat, sama dengan kita biarkan dia terbakar oleh api itu. Masalahnya nggak kelihatan mata kita. Sekarang, seandainya sungguhan, begitu kita buka pintu kamar, ada api lagi menyala di ujung kasurnya. Kemudian membesar api ini sampai separuh kasur. Anak ini belum bangun juga. Apa yang kita lakukan? Kita akan seret. Kita akan angkat dia, kita tarik dia. Karena api sudah mulai, pun sama dengan sholat. Ini keadilan sebagai orang tua. Kalau cuma memberikan urusan dunia, jasad dia, tetapi ruhiyahnya tidak, berarti kita tidak menjadi pemimpin yang adil. Al-imamul adil. Berat kita untuk mendapatkan payung nanti di akhirat. Ini poin satu nih. Jadi karena kita pemimpin, minimal mimpin keluarga gitu. Kalau ibu-ibu, dia memimpin rumah tangga. Bapak-bapaknya memimpin keluarganya. Kullukum ra'in. Jadi semuanya adalah pemimpin. Nomor satu. Nomor dua. Orang yang mendapatkan naungan nanti, wasyabun nasya'a bi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Allah. Bi ibadatillah. Pak, kita sholat maghrib. Orang tua sholat maghrib, ada anak muda sholat maghrib. Sama-sama jadi makmum. Sama-sama 3 rakaat. Sama-sama tidak batal sholatnya secara syariat. Setelah selesai sholat, itu catatan pahalanya berbeda bobotnya. Lebih besar yang muda, Pak. Catatan pahalanya beda. Bobotnya yang beda. Padahal sama-sama 3 rakaat. Sama-sama menjadi makmum, tetapi catatannya yang berbeda. Catatan pahalanya yang berbeda. Seorang pemuda yang dia istiqomah dalam ibadah di masa mudanya, insya Allah menghantarkan dia istiqomah di masa tuanya. Sehingga pemuda yang hidupnya tumbuh dalam ibadah, salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar. Kita yang tua udah terlambat hadis nih. Karena udah kelewat masa mudanya. Tapi bisa kita sampaikan kepada anak kita, kepada cucu kita. Besar sekali kualitasnya ketika masa remaja dan masa muda itu digunakan untuk istiqomah dalam ibadah kepada Allah. Salah satunya ketika anak-anak di usia remajanya itu kita masukkan ke pesantren. Kenapa? Karena berbeda seorang yang tinggalnya di lingkungan pesantren dengan di rumahnya. Santri itu kalaupun males, kalaupun santri ini ngedul, kalaupun nih santri nakal,
sholatnya tetap 5 waktu di awal waktu berjamaah di masjid. Itu kelebihannya. Sehingga ini menjadi satu motivasi ya buat anak cucu kita. Kalau kita masa mudanya udah lewat. Ya. Jadi nomor 2 ini khusus buat anak cucu kita sampaikan. Karena kitanya sudah terlewatkan masa tersebut ya. Yang nomor 3, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid. Kita bersyukur sekali ketika mendapatkan nikmat kesempatan untuk melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu di masjid. Ini bulannya kan bulan Rajab nih. Ya. Kalau bicara Rajab, maka judulnya evaluasi sholat. Karena yang masyhur pendapat ulama, peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab. Walaupun tidak semuanya sependapat, tapi yang populer itu yang masyhur. Padahal tidak semua sependapat. Isra Mi'rajnya di bulan ini. Kalimatnya kita lihat. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Lihat kalimatnya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid haram di Mekah ke masjid Aqsa di Palestina. Ketika Allah menyampaikan ayat minal masjidil haram, masjid haramnya belum ada, Pak. Ketika Nabi Asra bi abdihi laila minal masjidil haram, masjid haramnya belum ada. Ka'bah itu masih dikelilingi oleh berhala. Ada 360 berhala di situ. Baik di luar Ka'bah maupun di dalamnya. Masjid haramnya belum ada. Tapi Allah sudah sebutkan minal masjidil haram. Ini berita gembira. Nabi diisrokan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Baru kemudian dimi'rajkan. Oleh-olehnya sholat. Maka sabdanya, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang-orang beriman. Lalu gimana untuk meraihnya? Kalau Nabi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, kalau kita minal masjid ilal masjid. Gitu. Ini yang nomor 3. Seseorang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid. Ada kerinduan dengan Baitullah ini. Di mana kebahagiaannya ketika dia bisa hadir 5 waktu di Baitullah, di masjid. Saya pernah sampaikan, kalau dulu Nabi Nuh bikin perahu, kemudian atas perintah Allah, umatnya, kaumnya yang beriman naik ke perahu tersebut, yang tidak naik dihabiskan Allah. Tidak disisakan satupun generasi manusia pada saat itu. Yang selamat cuman yang masuk masjid. Bencananya adalah banjir air. Itu istidrajnya yang kita bahas pertemuan yang lalu. Kita saat ini sebagai generasi umat Nabi Muhammad yang ada di fase keempat dari 5 fase perjalanan Islam, maka di fase ini akan terjadi banjir, tapi bukan air, namun banjir kezoliman dan banjir kemunkaran. Lalu yang bisa menyelamatkan kita dari banjir di akhir zaman ini adalah perahu juga. Kalau Nabi Nuh bikin perahunya dengan kayu yang kemudian berlayar di atas banjir air,
Kalau perahu kita di akhir zaman adalah masjid dan musola. Itu yang menyelamatkan. Sehingga kalau sudah hati ini 5 waktunya digantungkan di masjid atau musola, musola itu definisinya sama dengan masjid. Kalau secara syar'i, di kita yang bikin beda, musola itu tidak dipakai Jumat. Itu kita menyebutnya musola. Padahal tidak. Al-makanu huwa khussu fis sholat. Tempat yang dibangun khusus untuk sholat itu namanya al-masajid. Masjid. Takrifnya itu, definisinya. Jadi kalau kita bangun tempat tapi khusus untuk sholat yang kita namakan musola, kemudian kita masuk ke dalamnya, maka berlaku syariat yang disebut tahiyatul masjid. Itu berlaku. Kalau di dalam rumah kita bikin ruangan khusus untuk sholat, itu bukan disebut masjid. Itu namanya mihrab. Ya, sebutannya. Maka tidak berlaku tahiyatul masjid di situ. Tapi kalau bangunannya khusus dan kita sebut sebagai musola, karena menurut kita tidak dipakai Jumat itu namanya musola, berlakulah syariatnya di situ syariat tahiyatul masjid. Tetap kita gunakan itu. Jadi kita datang ke masjid, kita datang ke musola untuk 5 waktu yang istiqomah, maka ini orang yang ketiga yang mendapatkan payung nanti ketika tidak ada payung di hari kiamat. Tapi ternyata nggak gampang, Wak. 5 waktu di masjid itu nggak gampang. Berat. Aktivitas dunia itu kadang melalaikan untuk bisa di awal waktu mendatangi masjid. Sehingga kalau kita ngaji tauhid, ya, definisi orang sukses dalam kacamata tauhid adalah mereka yang bisa sholat di awal waktu berjamaah di masjid atau musola. Itu definisi orang sukses dalam kacamata tauhid. Kalau dia Tapi ada lagi hadis wanita afdol sholatnya di masjid. Tapi ada syarat. Tidak terjadi fitnah. Kemudian bersama mahramnya. Kemudian yang ketiga tidak memakai wewangian yang mengundang maksiat orang-orang laki-laki. Jadi afdol perempuan sholatnya di masjid, di musola. Dia mendapatkan pahala berjamaah, kemudian menghidupkan syiar Islam, tapi ada syarat. Kalau laki-laki, hadisnya gini, Rasulullah bersabda, ini di Madinah, wahai sahabatku, kumpulkan kayu bakar yang kering, yang banyak, kata Rasul. Sahabat tanya, untuk apa ya Rasulullah? Jika masuk waktu sholat, aku suruh Bilal untuk azan. Kemudian aku perintahkan Abu Bakar menjadi imam. Aku mau keliling. Kalau ada di antara kalian yang tidak mendatangi sholat berjamaah, aku akan bakar rumahnya dengan kayu itu. Laki-laki tuh. Aku bakar rumahnya jika kalian tidak mendatangi sholat jamaah. Apa yang terjadi? Sampai Rasulullah wafat, meninggal dunia, tidak pernah Rasul membakar rumah sahabat
gara-gara mereka tidak datang sholat berjamaah. Itu nggak pernah, Bang. Inilah hebatnya sahabat. Sami'na wa ta'na. Kalau sudah mendengar ada perintah, ada syariat, apapun bentuknya, wa ata'na, mereka taat. Aku bakar rumah kalian, kata Nabi, kalau kalian tidak mendatangi sholat berjamaah di masjid. Sampai Nabi wafat, Nabi tidak pernah membakar rumah sahabat. Seandainya hadis ini kita terapkan sekarang, rasanya nggak ada yang punya rumah kita. Yakin saya, nggak ada yang punya rumah. Apa maknanya? Ini ada sebuah pesan dari Rasulullah. Kalau sholat kita tinggalkan, kita sedang membakar diri kita dan rumah kita sebenarnya. Alam kuburnya akan menjadi hufrotan min hufarin niro. Menjadi jilatan-jilatan api. Terbakar di alam kubur dengan kalimat itu. Akhirat namanya neraka. Asal katanya naro. Api juga. Jadi sholat yang ditinggalkan, kita sedang membakar diri kita, sedang membakar rumah kita. Kalau kalimat Rasul, kumpulkan kayu bakar. Sahabat, nggak ada yang kemudian tidak mendatangi berjamaah. Walaupun kemudian ada yang sambil sholat dalam keadaan mabok deh. Habis minum khamr. Tetap ikut sholat. Itulah hebatnya sahabat. Sehingga turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman, jangan dekati sholat jika kamu dalam keadaan mabok. Karena walaupun mabok, mereka tetap sholat berjamaah. Gitu. Sehingga turun ayatnya, jangan sholat kalau lagi mabok. Akhirnya benar. Berikutnya ketika sholat udah nggak ada yang mabok. Tapi selesai sholat masih ada juga mabok lagi. Minum khamr lagi. Kan ayat mengharamkan khamr sampai 4 kali turunnya. Baru yang keempatnya haram. Pertama, kedua, ketiga belum. Ini kisah. Betapa sahabat itu tidak meninggalkan yang namanya masjid. Masjid pada masa Rasulullah bukan hanya tempat sholat. Untuk mengatur strategi perang pun di masjid. Untuk mengatur perekonomian umat pun di masjid. Masjid itu sentral kekuatan umat sebenarnya. Cuman sekarang untuk berjamaah sholat saja. Kalau umat ini mau bangkit, ya, maka pesan yang datang itu, kalau sholat subuh sudah seperti sholat Jumat di masjid tersebut. Itu tanda-tanda kebangkitan umat Islam. Dan musuh Islam nggak akan mampu melawan umat Islam. Kalau subuhnya sudah seperti sholat Jumat. Berarti dia sudah siap jihad. Jihad bangun tidur untuk datang berjamaah subuh itu nggak gampang. Sehingga itu dihitung jihad yang sangat besar sekali nilainya. Sampai-sampai Rasulullah mengiming-imingi kita dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Raqatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat fajar sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isi-isinya. Kalau besok kita kedatangan tamu, kemudian dia menghibahkan kepada kita sebuah pulau yang ada di negeri ini, ya tidak seberapa dengan 2 rakaat sebelum subuh. Kalau besok ada orang memberikan berlian segede apa ya gitu. Segede kebok lah gitu ya. Ya nggak seberapa dibanding 2 rakaat sebelum subuh. Itu khairu minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik dari dunia dan isi-isinya. Itu kan iming-iming dari Rasul kepada kita. Tapi kalau ada iman, kita akan sangat tertarik dengan keimanan. Tapi kalau nggak ada iman, orang nggak tertarik. Diiming-iming seperti itu pun masih belum juga tertarik.
Padahal kalau kita renungkan, Masya Allah, 2 rakaat sebelum subuh, sunat fajar, qobliyah subuh, lebih baik dari dunia dan isinya. Gimana dengan subuhnya coba? Itu sunatnya aja kayak begitu, keutamaannya. Ini nomor 3, menggantungkan 5 waktu kita di masjid. Caranya gimana? Kita berdoa. Mohon kepada Allah diberikan keistiqomahan hati kita untuk bisa sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Gitu. Kita minta kepada Allah agar Allah mudahkan semua keinginan kita melaksanakan sholat berjamaah. Kalau Allah sudah berikan hidayah, semuanya akan jadi mudah. Satu kisah misalnya. Ini kisah nyata, pengalaman guru kita dulu. Jadi dulu saya ketika Selasa pertama setiap bulan, itu mubalik muda kumpul di Sentul di rumah Ustadz Arifin Ilham. Sebulan sekali ada pertemuan di sana, membahas tentang umat. Suatu ketika ada kejadian yang sangat luar biasa. Ustadz Arifin almarhum ada jadwal ceramah ke Palembang. Dia nggak pakai pesawat, bawa kendaraan dari Depok sini. Yang mengawal ada 4 orang, berlima dengan Ustadz dalam satu mobil. Kejadian itu almarhum sudah berikrar, mohon kepada Allah tidak akan meninggalkan sholat subuh berjamaah. Itu ikrar beliau. Jadi semaksimal, semampu tidak akan meninggalkan sepanjang masih bisa berdiri, masih bisa berjalan. Untuk sholat subuh berjamaah di musola atau di masjid, tidak di rumah. Sampai di Lampung perjalanan, masuk subuh. Sepanjang jalan cari masjid. Akhirnya di pinggir pantai ada musola kecil. Mampirlah di musola itu. Alhamdulillah ada musola. Sholatlah berlima. Tidak ada satupun penduduk yang ikut sholat di musola itu. Selesai sholat subuh, lanjutkan perjalanan. Beberapa kilo kemudian, Ustadz teringat tas yang biasa dia bawa, tas kecilnya itu, tertinggal di musola. Dia kembali lagi, sampai di situ musolanya nggak ada. Ada penduduk di situ. Dia tanya tentang musola yang tadi mereka sholat subuh. Penduduk itu bingung. Sini nggak ada musola. Tasnya ada di atas pasir itu. Itu ikrar. Mohon kepada Allah untuk tetap sholat berjamaah. Apakah mustahil bagi Allah? Ya tidak. Sangat tidak mustahil. Ini pengakuan 4 orang yang ikut dalam perjalanan itu. Menyampaikan kisah itu. Betapa kalau hati ini sudah kuat, Allah mudahkan, gitu maksudnya. Kita gantungkan hati di masjid, Allah mudahkan. Ya. Sehingga kita perlu doa. Kita doa kepada Allah agar hati kita digantungkan ke masjid. Itu nomor 3. Kemudian terkait masih dengan masjid, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah pahami teksnya seperti itu, saya sering membahasakan, kalau kita berwudu dari rumah, kita mau sholat berjamaah ke masjid, sama dengan kita menggali parit. Sampai di pintu masjid atau musola, kaki kanan dulu yang masuk, itu sunnahnya. Doanya, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Ketika kita mohon dibukakan pintu-pintu rahmat, maka di dalam Al-Quran kita menemukan bahwa yang dimaksud rahmat itu ada 3. Kalau sampaikan pada 3 ayat di 3 surah yang berbeda.
Yang pertama, rahmat itu artinya magfirah, ampunan. Yang kedua, rahmat itu artinya hidayah, petunjuk. Dan yang ketiga, rahmat itu artinya karunia atau rezeki. Jadi begitu masuk masjid kaki kanan atau musola, kita minta, ya Allah, bukakan pintu-pintu rahmat untukku. Kita minta tiga, minta ampunan, minta petunjuk, minta rezeki. Dari rumah sudah berwudu, jalan ke musola ke masjid, itu menggali parit. Sampai masuk, minta rahmat, kemudian sholat berjamaah. Setelah sholat berzikir, kemudian sholat ba'diyah. Setelah itu keluar dari masjid pakai kaki kiri. Allahumma inna nas'aluka min fadlika. Ketika berjalan dari masjid menuju rumahnya, itu memasang peralonnya, Pak, memasang pipanya. Kalau tadi perginya menggali paritnya, pulangnya masang pipanya. Maka rahmat yang Allah turunkan 5 kali di masjid ini, itu mengalir sampai ke rumah kita. Itu pentingnya laki-laki diwajibkan sholat berjamaah. Kalau istrinya memegang dalil yang pertama, afdolnya sholat di rumah istri kita. Ada anak gadis kita, sholatnya di rumah. Ada ibu kita, sholatnya di rumah. Karena kita datang ke masjid, maka pipanya kita pasangkan sampai ngalir ke rumah kita. Mereka sholat di rumah, tapi rahmatnya mengalir sampai rumah kita. Dan 5 kali Allah curahkan rahmat itu di masjidnya. Sehingga kita dipanggil hayya alal falah, hayya alal falah. Falah itu ada 3 arti itu. Kebahagiaan, kemenangan, kesuksesan. Itulah rahmat-rahmat Allah. Jadi kalau kita nggak datang ke masjid, peralonnya kagak sampai ke rumah kita. Nggak ada salurannya. Orang-orang di rumah kita itu yang kita pimpin, istri, anak, perempuan, atau jangan-jangan ada ibu mertua kita. Mereka harus mendapatkan aliran rahmat itu. Ini pesan kalau Rasul katakan kumpulkan kayu bakar itu. Jadi kita harus alirin rahmatnya dari masjid. Itulah kita minta. Agar 5 waktu kita diringankan kaki, diluangkan waktu, bisa di awal waktu berjamaah di masjid atau musola. Mudah-mudahan 5 waktu rahmat yang Allah turunkan langsung ngalir sampai ke rumah-rumah kita. Karena kita bikinin salurannya. Kalau kita nggak datangi, berarti salurannya kagak ada sampai ke masjid. Nggak ada sampai ke musola. Kagak ngalir. Gersang tuh rumahnya. Konflik, panas itu. Hawanya nggak enak di rumah. Jangan-jangan nggak ada aliran rahmat. Kagak ngalir gitu rahmat dari masjidnya. Ini kan evaluasi sholat kita. Dengan bahasa-bahasa isyarat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini pentingnya masjid ya. Karena bagaimanapun kalau Allah sudah panggil dengan hayya alal falah, apalagi yang kita pengenin dirangkum di situ. Kebahagiaan, kemenangan, kesuksesan, itu falah. Di sini aku mau kasih kebahagiaan kata Allah. Sini aku mau kasih keuntungan dari usahamu. Sini aku mau kasih kesuksesan. 5 kali Allah panggil-panggil kita untuk mendatangi Baitullah ini. Lalu gimana kalau ada laki-laki sholatnya di rumah? Kan tadi yang afdal wanita, sholatnya di rumah. Ada yang bertanya, Ustadz, saya kalau ke masjid, nanti istri saya sholatnya nggak berjamaah. Sehingga saya putuskan saya di rumah saja. Saya jadi imam buat istri saya. Itu sering ditanyain di majlis ta'lim itu. Jawaban saya, mendingan istrinya ajak ke masjid. Mendingan istrinya ajak ke musola. Gitu. Itu jauh lebih tepat. Daripada suaminya sholatnya di rumah dengan dalil mau jadi imam buat istrinya. Mendingan ajak deh. Tangan bininya, tangan anak perempuannya, bawa gitu. Mendingan itu.
Kalau sendiri tadi bikin peralon pipa ngalir tuh rahmat sampai ke rumah, gimana kalau istrinya ngikut? Kalau anaknya ngikut? Bukan peralon itu yang dikejar. Gorong-gorong yang gede, kejahin itu. Satu keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Insyaallah. Ini hal-hal seperti ini bentuknya motivasi, Pak. Misalnya lagi motivasi dari Rasulullah. Babnya ada di bab sholat Jumat hadis ini. Yang di sop depan kurban unta. Berikutnya sapi, berikutnya kambing, berikutnya ayam. Itu hadis sahih tentang motivasi berjamaah. Yang sholatnya di sop depan sama dengan berkurban dengan seekor unta. Unta yang kecil sekarang 50 jutaan kalau pakai rupiah. Yang sholat di sop depan dapat 50 juta. Bentuknya tidak cash, tapi deposito. Bayangin kalau seluruh dia di sop depan 50 juta, 50 juta, 50 juta. Begitu saatnya nih deposito dicairkan oleh Allah, itulah karunia yang Allah janjikan. Kalau bentuknya cash, kata Rasulullah, kalian akan saling mengundi untuk dapat di barisan depan. Kalau bentuknya cash, kalian akan saling bunuh untuk mendapatkan sop depan. Karena kagak cash, kagak ada yang berebut. Kalau cash akan mengundi, mengundi pun mau kita bikin undian gitu, kita keluar biaya biar dapat di sop depan. Anggap biaya undiannya 1 juta, masih kita bayar karena dapatnya 50 juta. Sop kedua sapi. Sapi berapa sih? 30-an ya, gede ya. 30. No depan 50 nih 30. Kambing berapa? 5 juta ada ya, gemukan dikit, 5 juta. Ayam kampung, jago. 200. Wah, terus lebaran ayam jago 200.000, mahal. Telur. Terakhir, telur 5.000 satu. Ini kan motivasi dari Nabi. Agar kita datang, ingin sekali mendapatkan deposito itu. Bukan cash. Kalau cash nanti umat jadi kacau. Itulah yang disebut iman. Semuanya pakai keimanan. Yakin gak sih dengan kalimatnya Rasul? Dengan sabdanya Nabi? Kalau nggak yakin ya sudah, berantakan. Semua ibadah juga berantakan. Tapi kalau orang-orang yang yakin dengan sabdanya Rasulullah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi nggak pernah ngomong asal jeblak gitu. Enggak, ada wahyu yang bimbing omongan Nabi. Kalau Nabi menyampaikan sesuatu, itu wahyu yang membimbingnya lewat Jibril. Walaupun bentuknya hadis, bukan Al-Quran. Illa wahyu yuha, ada bimbingan wahyu. Itu pentingnya masjid ini, Masya Allah. Jadi PR kita, ngajak keluarga kita, ngajak saudara kita, ngajak tetangga kita, biar subuhnya seperti Jumat. Ya Ustaz ya, gimana nih subuhnya seperti Jumat, Insya Allah. Lewat semuanya dah, yang lain dah tuh, kalah dah tuh. Musuh-musuh Islam angkat tangan, nyerah. Kalau sudah menyaksikan umat Islam Indonesia, subuhnya seperti Jumat, mereka nyerah dengan sendirinya. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Baru nomor 3, Ustaz. Ya, sisanya nanti belakangan. Kita lanjutkan ya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita makin istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita digantungkan kepada masjid sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.